warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fitri dari Lintas Karawang. Kali ini saya berada di Desa Sumur Kondang. Dan kali ini juga saya akan melihat rumah warga yang sangat miris banget, yang butuh bantuan dari pemerintah Kabupaten Karawang. Mari kita ikutin. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fitri dari Lintas Karawang. Kali ini saya berada di rumahnya Ibu Siti Aisyah, yang mana Ibu Siti ini hidup dalam keadaan seperti ini, dengan keadaan bocor setiap malam. Nah, beliau pun dengan kedua anaknya kadang tidur di sini dengan keadaan perawatan yang tidak layak ya. Beginilah kondisi tempat tidur serta dapur yang sangat miris sekali ya, yang butuh bantuan dari pihak pemerintah Kabupaten Karawang. Khususnya dinas-dinas terkait, dan kita pun lihat ke sini. Inilah keadaan tempat tidur beliau beserta anak-anaknya. Ibu hidup dalam keadaan seperti ini. Kadang kalau hujan datang, angin datang, tidak ada yang melindungi ibu, bocor kayak gitu. Itu dalam berapa lama Bu kayak gini? 15 tahun ibu seperti ini. Apakah ada dari desa ataupun dari RT RW yang membantu ibu di sini? Karena ada dalam bentuk bantuan apa ya? Dan memang harus Kadang menjadi belum perhatian ada pengajuan pusat atau pemerintah daerah seperti ini. Belum ada. Ibu tolong tunjukin dong kamar tempat sehari-hari ibu tidur dengan anak-anak. Oke, kita ikutin. Ini di sini. Ya, pemirsa, beginilah suasana keadaan rumah Ibu Aisyah yang emang benar-benar miris. Dan untuk dinas terkait di Kabupaten Karawang yang mudah-mudahan bisa terketuk hatinya untuk melihat Ibu Aisyah ini yang selama ini tidur dalam keadaan yang tidak layak. Izin saya, Bapak hidup dan tinggal di rumah seperti ini, kadang kehujanan, kepanasan, itu sudah berapa lama Pak? Ya udah lama sih. Sudah lama. Kira-kira berapa ini? Ya setiap musim hujan lah kebanjiran. Tiap musim hujan kebanjiran. Kadang sedih nggak Pak dengan keadaan Ya seperti sedih ini? sih kalau orang nggak punya. Apakah Bapak udah ada dari aparat yang datang buat majukan rumah Pak? Pernah. Itu di tahun berapa Pak? Dari tahun 2022. Tapi belum ada jawabannya. Harapan Bapak nih buat aparatur pemerintah biar suara Bapak, jeritan Bapak bisa didengar. Penting saya pengennya punya rumah tinggal gitu ya, sama nggak punya utang, kebayaran utang-utang saya. Itu aja harapan saya. Ahmad Sopian, umurnya berapa? Masih sekolah? Sekolah enggak sih sekarang, tapi sekolah paket. Oh, sekolah paket. Sebelumnya nggak sekolah? Enggak. Kenapa nggak sekolah? Kalau itu sih masalahnya biaya, jadi SMP itu kelas 2 udah keluar Karena biaya. Nah, Ibu sendiri kerja apa Bu?
kadang ini ngurus tanaman, jual beli tanaman ya. Terus bersih-bersih di sekolah. Dapatnya berapa Bu penghasilan Ibu? 200 per bulan dikasih sama penjaga. Nah itu cukup Bu, 200 sebulan untuk menafkahi tiap harinya? Ya kalau dibilang cukup ya emang tidak cukup, tapi alhamdulillah kadang yang lainnya juga ada itu ya. Begini Ini kambing Bapak Pak? punya orang ini. Punya orang. Ya cuman marok saya mah. Dari penghasilan kambing ya yang Bapak dapat dari penghasilan. Ya belum. Kalau marok kalau udah beranak ya. Misalkan anakan 2 hiji ewang gitu. Temen anakan hiji potong ewang. Dan sehari-hari buat makan keluarga Bapak? Ya kalau ada yang ngerjain ya kerja, kalau nggak ada kerjaannya gini aja numpanin kambing. Iya, buat sehari-hari. Nggak punya rumah juga kayak gini, nggak ini apa, nggak layak ditempati lah. Penting saya pengennya punya rumah yang ini bisa ditempatin, yang ini agak kayak orang-orang lah gitu. Cuman saya berharap pengen itu aja sih, nggak apa-apa, pengen utang kebayaran. Tapi saya mohon bantuannya supaya saya punya tempat tinggal yang layak, buat tempat tidur, karena kalau lagi hujan di sini banjir, kebocoran. Doa dan harapan saat ini saya ingin punya tempat tinggal yang layak dan punya modal usaha juga untuk kedepannya. Pak, Bapak sebagai apanya si Ibu ya di desa ini? Kalau saya di sini hanya sebagai tetangga. Cuman Bu Aisyah ini sejak kapan Pak? Kami tahu keadaan ibu ini dari tahun 2020-an. Cuman pada saat itu kami belum tahu kondisi yang sebenarnya, karena memang pada saat itu menurut si ibu sudah ditinjau oleh pemerintahan setempat. Namun pada saat ini kami kebetulan dari kepengurusan Forum Masyarakat Sumberwenang Bersatu dan di bagian divisi humas, mereka investigasi ke setiap dusun dan menemukan bahwasannya si ibu ini rumahnya tidak layak huni. Namun kita bergerak dan bertanya terhadap si ibu apakah ada perhatian khusus dari pemerintahan setempat atau pemerintahan daerah. Menurut si ibu sudah bukan dari tahun 2022 dan sampai saat ini realisasinya tidak ada. Makanya kami dari Forum Masyarakat Sumberwenang Bersatu bergerak bersama teman-teman biar tahu kondisi si ibu seperti ini, rumah yang tidak layak huninya seperti ini. Dan Bu, harapan Ibu buat khususnya buat pemerintah Kabupaten Karawang apa Bu? Harapan dan doa saya untuk saat ini ingin punya tempat tinggal yang layak. Terus Bu? Supaya bisa berkumpul bersama anak, bisa kayak yang lainnya, bahagia. Selama ini apakah ada bantuan gitu dari kepala desa atau aparatur desa setempat Bu? Kadang-kadang ada. Berupa apa itu bantuannya Bu? Ada beras, uang. Terus untuk rumah ini apa Ibu sebelumnya udah mengajukan? Udah. Dan ada jawaban dari pihak desa Bu? Lagi diproses. Itu dari tahun berapa Bu? Tahun 2022 sampai sekarang ya? Iya. Semoga aja apa yang diharapkan dan diinginkan oleh Ibu dikabulkan ya Bu ya.